Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Zakia. Saya sebagai peserta pekerti gelombang 2 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh LPMPP Universitas Bengkulu. Pada kali ini saya akan melaksanakan real pitching, yang mana kegiatan tersebut menjadi salah satu persyaratan akhir untuk kelulusan pekerti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Boleh ya? Boleh, Bu. Pagi hari pergi ke taman. Melihat bunga berwarna-warni. Salam hangat saya ucapkan. Semoga kita sehat hari ini. Baiklah, rekan mahasiswa. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali ya dalam mata kuliah keterampilan menulis karya ilmiah. Walaupun pada hari ini mungkin cuacanya tidak begitu cerah ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita. Oke ya. Nah, sebelum kita mulai agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai, ya kan? Jadi kadang-kadang kita sering salah ya. Berdoa selesai, padahal berdoa itu tidak pernah selesai. Oke. Selanjutnya saya akan memeriksa kehadirannya, ya. Tapi sepertinya semuanya hadir pada hari ini. Nah, tapi akan saya cek satu-satu terlebih dahulu. Rindiani hadir, Ibu. Oke. Kemudian Rachel Maharani hadir, Bu. Margareta Rosalinda. Oke. Tuti Azhari hadir, Ibu. Natasha Julianti. Baik. Selanjutnya Bunga Satria hadir, Ibu. Afif Rahman. Abim Pangestu. Baik. Jadi semuanya hadir ya. Oke. Ada yang tahu pada hari ini kita mata kuliahnya apa? Sebelum kita memasuki kepada inti materi, Ibu ingin bertanya kepada saudara sekalian ya. Ada beberapa pertanyaan. Nanti bagi yang ingin menjawab ya, dan yang bisa menjawab silakan diangkat tangannya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, pernahkah saudara menyusun makalah? Ya. Ketika menyusun makalah, dari mana saja saudara mendapatkan referensi? Siapa yang bisa menjawab? Oke, ya sekali ya. Yang pertama Ibu silakan kepada Abim. Baik, Ibu. Saya pernah membuat menyusun makalah, kan terutama di dunia perkuliahan. Makalah pasti itu adalah poin pertama dalam tugas di kelompok. Dari sumber referensi, saya cenderung menggunakan Mendeley karena selain daftar referensinya cukup banyak, juga pengoperasiannya pada daftar pustaka itu lebih simpel, sehingga kita tidak lagi takut untuk kehilangan satu data referensi pada makalah yang kita susun. Oke, jadi menggunakan alat bantu berupa Mendeley. Baik, selanjutnya siapa lagi? Ibu silakan kepada Bunga Satriani. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Untuk menjawab pertanyaan, pernahkah saya menyusun makalah? Tentu saja pernah. Sepakat dengan saudara Abim ya, bahwa di perkuliahan ini tidak bisa lepas dari namanya makalah. Nah, untuk dari mana saya mendapatkan referensi? Biasanya yang pertama saya untuk yang dari online-nya atau daringnya, saya mendapatkan di Google Scholar. Namun untuk yang luring atau yang asli berbentuk fisik, biasanya saya mencari ke perpustakaan, baik itu berbentuk buku ataupun makalah-makalah dari rekan-rekan sebelumnya. Baik ya, jadi sudah ada yang menjawab ya, Abim dan Bunga, dan jawabannya sangat
langsung yang dikutip. Nah, selain itu apabila terdapat berbagai artikel dan saya mencari berbagai sumber itu di daftar pustaka biasanya. Ketika itu relevan dengan apa yang saya cari, maka saya mencari di daftar pustaka itu sendiri. Maka di sana dapat kita kutip dan cari lebih rinci lagi mengenai sumber-sumber yang pas untuk bahan citasi dari pengalaman kita. Ya baik ya, luar biasa sekali. Jadi dari 3 orang yang menjawab ya, semuanya sangat bagus. Nah, dan kemudian disempurnakan oleh Liliani. Nah, masih ada 3 pertanyaan lagi. Kemudian yang kedua ya. Nah, pertanyaan kedua, ketiga dan terakhir nanti dijawab oleh yang belum menjawab ya. Pertanyaan kedua adalah apakah semua informasi yang muncul di Google ya, yang biasa Anda gunakan itu dapat dipercaya? Nah, itu minta kepada yang diminta. Silakan, menurut dia siapa namanya? Rahel ya. Nah, silakan Rahel. Menurut saya, semua informasi yang dilayangkan di Google itu tidak bisa dikatakan tidak semuanya itu dipercaya, karena ada separuhnya cuma sekedar apa itu anonim saja. Anonim berarti tidak diketahui ya, Ya. siapa yang menulis ya. Nah, kemudian apa lagi? Terkait informasinya berarti tidak semuanya dapat dipercaya. Begitu ya jawaban dari Rahel. Baik, selanjutnya siapa lagi yang menyatakan pendapatnya? Oke, silakan Abdul Rahman. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi untuk informasi yang muncul dari Google itu tergantung dari informasi yang di sana, informasi berita. Biasanya kalau berita yang ada di Google itu biasanya itu informasi yang valid Bu. Nah, lain halnya seperti informasi-informasi yang memang enggak ada unsur dari siapa pengarangnya atau siapa informasi dari mana, itu memang kayak nggak bisa dipercaya. Jadi memang nggak semua informasi di Google itu dapat dipercaya Bu. Oke, jadi kesimpulannya tidak semuanya dapat dipercaya. Baik ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga ya. Saat ini banyak informasi khususnya di bidang kebahasaan ya beredar di TikTok. Pasti saudara punya TikTok, ya enggak? Punya atau tidak TikTok? Punya. Boleh nggak punya TikTok? Ya boleh, nggak apa-apa kan? Mengaksesnya pun juga tidak apa-apa, karena memang kecanggihan teknologi itu tidak bisa kita tidak bisa dihindari, karena itu memang sebuah keniscayaan. Ya, zaman terus berkembang, ilmu tambah juga, dan begitu pula dengan teknologi. Nah, masalahnya adalah dari teknologi tersebut, media sosial ya, TikTok, Facebook dan sebagainya. Menurut saudara ya, apakah informasi yang berasal dari media tersebut bisa langsung dijadikan sumber referensi ilmiah? Ya, ingat sumber referensi ilmiah. Nah, silakan dijawab berdasarkan pengalaman dan pemikiran saudara sendiri. Dalam hal ini diumumkan kepada yang belum pernah bertanya, yang belum pernah menjawab. Siapa tadi yang belum menjawab? Ya, silakan. Siapa namanya? Natasha Julianti. Silakan Natasha. Baik Bu, TikTok dan media sosial itu tidak bisa langsung dijadikan referensi ilmiah, karena dia kan bersifat konten. Nah, konten itu belum tentu bersifat akurat, objektif. Nah, dia hanya bersifat opini, pendapat seseorang dan tidak ada referensinya. Baik. Jadi dia hanya menggambarkan sebuah fenomena saja ya. Nah, kita yang memibahnya atau yang membacanya lah nanti yang akan menyimpulkan apa sih begitu ya. Nah, tapi dia tidak menyajikan sesuatu yang sifatnya ilmiah. Nah, masih ada lagi yang ingin menjawab? Silakan. Informasi dari media TikTok, Facebook, dan sosmed atau lain sebagainya memang bisa dijadikan sebagai referensi awal, tapi tidak dapat langsung dijadikan sebagai sumber utamanya Ibu. Nah, karena dalam karya tulis ilmiah hal ini tidak semua informasi memiliki dasar ilmiah dan sumber yang jelas. Namun jika informasi tersebut disampaikan oleh seorang ahli, mencantumkan sumber terpercaya dan dapat dibuktikan melalui kembali lewat jurnal, mungkin buku atau situs resmi, maka informasi itu dapat menambah wawasan. Iya, betul. Luar biasa ya. Jawaban yang sudah saudara sampaikan itu sudah benar ya. Artinya
artinya itu lihat bahwa saudara sudah punya pengetahuan awal ya terkait dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, berdasarkan pengalaman ya, kemudian mungkin dari bacaan juga ya, sehingga kesimpulan dari pertanyaan pengantin hari ini adalah yang di sebelah kanannya ya. Nah, silakan dilihat di sana. Ibu menyajikan dua sumber ya. Sumber pertama itu berupa blog pribadi tahun 2016, kemudian tetapi tanpa daftar pustaka ya, ada tahunnya tetapi tanpa daftar pustaka. Kemudian kedua, jurnal Sinta tahun 2024, ada penulis, kemudian ada institusi, dan mohon maaf ya di sini kurang jelas, dan ada daftar pustakanya. Sehingga pertanyaannya adalah, jika misalnya saudara diminta untuk menulis artikel ilmiah ya atau karya ilmiah yang lain, nah sumber mana yang akan dijadikan sebagai referensi? Nah, jawabannya mengapa? Siapa yang bisa menjawab? Nah, silakan kemudian. Baik, jika diminta menulis artikel ilmiah hari ini, sumber mana yang akan kalian gunakan dan mengapa? Menurut saya pribadi itu ada sumber B yang akan saya pilih menjadi acuan utama agar saya dapat menulis karya ilmiah dengan baik. Yang kenapa? Karena jelas di tahun 2024 itu bahwa bahwa kita ketika menulis karya ilmiah itu harus mencantumkan sumber yang 5 tahun terbitnya dari tahun ini, seperti dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Nah, itu akan jelas. Selanjutnya, apabila itu terindeks Sinta, itu akan lebih akurat dan juga lebih kompatibel dibanding dengan blog pribadi, karena sudah terakurat dan juga tervalidasi dengan sendirinya. Selanjutnya, ketika kita memilih sumber ilmiah yang memiliki penulis dan institusi yang jelas serta daftar pustaka yang jelas, maka itu dapat memberikan suatu karya ilmiah yang juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah, karena itu mencakup beberapa hal dari penulisnya itu sendiri, siapa penulisnya, bagaimana sumbernya, jurnalnya di mana diterbitkan, dan bagaimana proses orang itu menulisnya. Dan sehingga ketika kita tahu dan telah mendapatkan beberapa sumber dan juga identitas tersebut, maka kita akan mengetahui bahwa sumber yang kita ambil itu adalah benar-benar sumber yang benar, jelas, dan juga akurat. Ya, baik, luar biasa sekali ya. Jadi Ibu rasa kemudian sudah menjelaskan dengan begitu komprehensif. Jadi cukup ya untuk jawabannya sudah cukup jelas. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini ya, mengapa Ibu menanyakan ini? Karena materi kita pada hari ini ya itu berkaitan dengan capaian pembelajaran yang kelima, yaitu mampu menelusuri kemudian mengevaluasi. Apa yang dievaluasi dan ditelusuri? Yaitu sumber ilmiah ya, berdasarkan relevansi, kemudian kredibilitas ya, kebaruan sumber secara tepat dan kritis. Jadi ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi pada hari ini pertemuan kelima ya. Kalau minggu lalu pertemuan keempat kita sudah membahas mengenai kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah ya. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas adalah menelusuri, mengevaluasi sumber ilmiah berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan ya. Sehingga tujuan pembelajarannya nanti adalah yang harus saudara capai ya. Yang pertama yaitu harus mampu menjelaskan konsep ilmiah serta kriteria relevansi, kemudian kredibilitas dan kebaruan sumber secara tepat. Jadi nanti sudah harus paham. Kalau paham itu bisa menjelaskan. Kemudian mengidentifikasi berbagai jenis sumber ilmiah ya, karena ada banyak tuh jenisnya, bisa jurnal, buku dan sebagainya yang relevan dengan topik kajian. Karena nanti luaran dari mata kuliah kita ini adalah artikel jurnal penelitian. Nah, jadi Anda bisa mengidentifikasi mana yang cocok untuk topik yang sudah saya pilih ya. Kemudian yang ketiga adalah mampu menelusuri, artinya mampu mencari ya kan, dengan menggunakan teknik penelusuran, database atau platform ya. Nah, yang nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian selain
Jadi harus sampai pada tahap mengumpulkan. Ya, baik. Selanjutnya, nah, ini adalah materi perkuliahan kita pada hari ini. Ya. Jadi ada 4 materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama kita mulai dari pengertian sumber ilmiah. Ya, kemudian sumber primer dan sekunder, lalu teknik penelusuran sumber ilmiah, dan yang keempat adalah evaluasi kredibilitas sumber. Ya. Oke, untuk yang pertama, ya, itu materinya pengertian sumber ilmiah. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materinya, Ibu ingin meminta Anda menjawab terlebih dahulu berdasarkan skema yang sudah Anda miliki terkait dengan apa sih kira-kira pengertian dari sumber ilmiah. Ya, Ibu beri waktu 2 menit untuk saudara berpikir, ya, lalu nanti disampaikan. Silakan. Baik, sudah ada yang bisa menjawab? Apa itu sumber ilmiah? Siapa yang bisa? Bunga Satria barangkali? Ya, silakan Bunga. Boleh? Ibu, Ya. menurut skema saya, sumber ilmiah itu merupakan sumber informasi yang dibuat secara ilmiah, penggunaan metode ilmiah yang mana sumber ini bisa dipertanggungjawabkan dan juga dipercayai. Nah, biasanya dituliskan oleh ahli atau peneliti pada bidang tertentu itu. Nah, contohnya seperti bisa dari buku akademik, artikel jurnal ilmiah, skripsi, atau bahkan website-website seperti tadi ada di Sinta atau di Google. Itu menurut saya. Baik, terima kasih kepada Bunga. Satu orang lagi silakan. Ya, silakan Bu. Terima kasih kesempatannya. Saya sependapat dengan pendapat dari Bunga bahwa sumber ilmiah ini adalah rujukan awal atau rujukan dari ketika kita ingin menulis sebuah karya ilmiah, kita harus menentukan dulu sumber yang akan kita gunakan untuk membuat karya ilmiah itu. Bisa dari Sinta ataupun dari Google Scholar yang biasa sering saya gunakan dalam membuat karya ilmiah. Baik, terima kasih ya. Nah, jadi sumber ilmiah itu apa sebenarnya? Jadi Anda sudah menyampaikan ya, tapi ini kembali saya sampaikan ulang, diperkuat oleh pendapat para ahli. Nah, jadi yang menyampaikannya para ahli. Yang pertama berkaitan dengan pengertian sumber ilmiah itu apa ya? Jadi menurut John Creswell ya tahun 2012, sumber ilmiah ini merupakan data atau referensi yang digunakan untuk apa? Untuk mendukung penelitian secara sistematis, ya, objektif, berdasarkan fakta. Jadi intinya adalah sumber ilmiah itu merupakan data atau referensi. Ya, data atau referensi ini menurut Creswell. Kemudian kita lihat lagi menurut Sugiono ya tahun 2019, dia menyatakan bahwa secara kurang lebih sama ya. Tetapi ada kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Dia digunakan untuk memperoleh informasi yang valid, nah, ya kan? Yang valid dan terpercaya. Jadi dia mengatakan bahwa sumber ilmiah itu juga merupakan sumber data yang digunakan, tetapi tujuannya untuk memperoleh informasi yang valid. Yang valid itu artinya apa? Yang benar. Nah, nanti ini saya akan menyajikan kasusnya kepada Anda ya. Nah, mengenai sesuatu yang hangat saat ini terjadi, ya, berkaitan dengan etika akademik ya. Jadi memperoleh informasi yang valid dan terpercaya. Ingat, valid dan terpercaya. Artinya data itu ya, kalau misalnya Anda sudah mempelajari mengenai metodologi ya, tidak mungkin tiba-tiba ada kan begitu. Tiba-tiba ada. Kemudian ada prosesnya panjang, ya nggak? Ada proses panjang untuk saudara bisa mendapatkan data yang valid. Tetapi dengan kemajuan teknologi saat ini, ada ya beberapa oknum yang melakukan hal yang sangat berani dengan memanfaatkan teknologi AI ya untuk merekayasa data
penelitian dan dibawa sampai kepada konferensi internasional di bawahnya. Nah, karena kecanggihan tadi, dalam hal ini tentu yang data yang ia gunakan tidak valid. Ini menyalahi pengertian dari sumber ilmunya. Nanti kan saya tampilkan contohnya ya. Nah, kemudian selanjutnya Meleo menyampaikan ya, sumber ilmiah digunakan sebagai dasar. Nah, dasar dalam memperoleh data. Ya, data kemudian yang dapat dipertanggungjawabkan ya, dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu ya, ini datanya Bu, kita ditanya, saudara bisa menjawab. Ya. Tapi kalau tidak bisa menjawab, nah artinya itu palsu atau bohong. Atau mohon maaf sama sekali penelitian itu tidak pernah dilakukan. Yang tidak pernah dilakukan, kenapa bisa muncul datanya? Nah, jadi dari tiga pendapat dari para ahli ini dapat disimpulkan ya, bahwa sumber ilmiah itu yang pertama dia bisa berupa atau sebagai data atau referensi. Kemudian ia juga bisa berupa sumber data, ya, sumber data. Kemudian juga bisa terakhir sebagai dasar dalam memperoleh datanya. Ya, dasar dalam memperoleh datanya. Itu ya yang dimaksud dengan sumber ilmiah. Nah, sebelum kita lanjut materinya, saya ingin kita berdiskusi ya untuk melihat bagaimana fenomena yang terjadi saat ini. Ya, fenomena yang terjadi saat ini sangat hangat ya. Dan ini baru terjadi. Silakan saudara scan ya, dipindai perdebatannya dan dibaca. Ini saudara tahu barangkali sudah ada yang mengetahui informasi ini. Sudah ada yang berhasil? Ya, coba diulangi. Boleh agak mendekat tidak apa-apa. Berhasil nggak? Oh enggak ya? Terlalu jauh? Ya, atau coba Anda buka Instagram dari Mandara Brasika. Silakan dibaca dulu lalu Anda buat sebuah kesimpulan ya dari fenomena tersebut. Buka Instagramnya saja langsung juga boleh. Sudah dibuka IG-nya. Nah, jadi silakan yang ini, yang bagian awal ya, yang merusak nama Indonesia di mata dunia. Ke Instagramnya saja langsung kalau kesusahan. Merusak nama Indonesia di mata dunia sekadar pemalsuan di konferensi internasional. Silakan dibaca dulu.
identitas itu kan sebuah hal yang fatal, Bu. Dengan mereka memasukkan identitas dan data-datanya ternyata juga tidak bersifat akurat dan tidak terpercaya. Maka itu kan sangat membahayakan para pembacanya nantinya. Baik, terima kasih. Jadi Natasha melihat dari sudut pandang identitas, kemudian datanya nantinya pasti akan memisahkan data gitu ya, karena datanya tidak pernah ada dan dilakukan. Oke, terima kasih Natasha. Bagus. Selanjutnya silakan Bu Septiadiani. Oke, jadi Bu, Ya. kalau menurut saya, sebelumnya saya sepakat dengan penjelasan saudara Natasha. Ini tentu dapat merugikan berbagai pihak. Selain dari data pembaca, ini juga kan sudah disebutkan merugikan pihak Indonesia, yang mana itu juga pasti berdampak kepada masyarakat seluruhnya. Dan juga saya menyoroti di sini, ternyata beliau ini cukup berani. Ya, cukup berani. Ya, Betul. berganti-ganti nama dan juga bahkan itu hanya berbodong dan dijebak dan yang saya di sana. Iya kan? Nah, bukan belum dulu untuk yang memalsukan data dan sebagainya. Untuk dia presentasi dengan berganti Iya, iya ada bayangkan ya. Artinya mentalnya itu sudah luar biasa ya. ya, itu kan di skala internasional yang mana yang melihat dan menilai bukan orang-orang sembarangan. Itu yang saya soroti dalam Kok bisa begitu ya? Kok bisa? Ya ini berani gitu. Ya, oke. Terima kasih Bu ya. Selanjutnya silakan Afif Rahman. Ya, terima kasih Bu. Terkait kasus ini memang ada banyak hal, ada banyak pihak yang dirugikan ya Bu. Yang pertama nama baik Indonesia mengenai tentang ilmuwan tercoreng, dan juga kayak skala Indonesia mau meloncat ke internasional itu kayak masih diragukan oleh pihak internasional Bu, dengan adanya seorang oknum yang telah memalsukan identitas dan juga karyanya melalui ini apa karya ilmiahnya yang salah atau palsu, dan juga beliau ini juga sangat berani sama hal seperti yang dikatakan oleh saudara-saudara saya tadi. Ya, silakan aku melanjutkan. Ya, memang cukup berani dan mentalnya sudah terbentuk kan Bu. Memang beliau ini juga bukan hanya sekali, melainkan sudah 2 kali terjadi dan juga mendapatkan uang dari Indonesia untuk ke luar negeri gitu Bu. Sudah sering gitu kan? Iya, Bukan hanya bukan pertama kali artinya. memang sangat banyak yang dirugikan sih Bu. Iya. Iya. Sangat banyak. Oke, nanti kita bahas sama-sama lagi ya. Selanjutnya silakan Afif. Terima kasih Afif. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pendapat saya sedikit berbeda dari teman-teman saya. Di sini saya melihat dari 2 sisi. Yang pertama memang dampaknya sangat merugikan bagi kita Indonesia dan juga peneliti-peneliti di Indonesia karena akan diragukan kredibilitasnya. Ya. Dan itu sangat-sangat merugikan bagi kita semua. Pada permasalahan ini itu dia melihat sudah beberapa kali melakukan ini hanya untuk menerima agar dia bisa keluar negeri secara gratis dengan pemalsuan sebagai upah untuk mereka bisa lolos. Nah, namun terlepas dari itu, saya juga melihat dari beberapa ungkapan yang diberikan pada komentar, dia kok bisa lolos dari reviewer conference. Dan ini kan juga bukan mempermasalahkan pelaku satu pihak, tapi juga pihak-pihak lain yang juga terkesima terhadap presentasi yang dijabarkan oleh si pelaku ini. Dan seharusnya pada konsep ketika itu memang akan dilangsungkan penelitian skala internasional, maka seharusnya reviewernya juga berjalan secara ketat. Tidak hanya di sini hanya melihat fokus pada abstrak 300 kata. Sedangkan kita tidak tahu secara penuh bagaimana yang akan dilaksanakan oleh si pelaku ini. Itulah mungkin celah-celah yang diberikan seperti itu dimanfaatkan oleh si pelaku, sehingga ini bisa berdampak berkepanjangan. Jadi permasalahan saya lihat di sini tidak hanya pada satu sisi, tapi juga ada beberapa sisi. Mungkin itu saja sih. Terima kasih Afif ya. Ya, luar biasa pendapat dari Anda semua ya. Selanjutnya silakan kepada Nadia.
perguruan di Indonesia juga dipertanyakan. Nah, yang kedua itu pada penggunaan AI itu sendiri, di mana ketika kita menggunakan AI tentu kita harus paham etika dalam penggunaan AI, di mana mungkin saja AI ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan atau membantu kita untuk menganalisis struktur dan juga metodologi, namun tidak digunakan mentah-mentah untuk penelitian kita sendiri. Nah, ini juga menjadi seharusnya suatu fenomena yang layak untuk diusut sampai tuntas, juga tidak berkelanjutan. Ya, betul. Agar tidak ada pelaku-pelaku lain ya. Oke, selanjutnya kita ubah. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Menurut saya dari kejadian ini, kenapa sekelas internasional kok dia bisa lolos dengan manipulasi dia berganti-ganti peran, berganti-ganti nama, dan alamat pun itu diubah sedemikian rupa. Afiliasinya juga ya, ternyata itu tidak pernah ada. Maksudnya, pokoknya heran begitu ya. Siapa namanya? Lisa. Namamu siapa? Rahel. Ya, pokoknya Rahel ini masih bingung kok bisa ya, kenapa bisa? Ya, maksudnya nggak sampai. Kira kita aja nggak sampai gitu ya. Kenapa dia bisa begitunya? Gitu ya Rahel? Iya. Masih ada lagi Rahel? Cukup ya. Nah, nampak dari wajah Rahel ya yang kebingungan ya. Artinya Anda semua masih waras gitu ya. Nah, kita artinya masih waras. Kalau kita sudah tidak waras lagi ya, pasti kita tidak akan memiliki respon ya kan. Baik, terima kasih Rahel. Selanjutnya Nur. Silakan Nur. Baik, Ibu, terima kasih kesempatannya. Di sini setelah saya membaca berita ini cukup miris sebenarnya. Ada anak bangsa terus generasi yang sudah ke internasional, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, karena sekarang ini banyak sekali orang-orang generasi muda ini yang ingin juga mengikuti di internasional. Karena seleksinya masih ketat ya. Dananya juga luar biasa itu. Itu ternyata itu adalah kesalahan dari salah satu oknum. Namun ini tentunya nanti akan berkelanjutan kepada orang-orang berikutnya yang memang benar-benar ingin serius, ingin mengerjakan sebuah riset nantinya. Iya. Dan ternyata ketika saya membaca itu untuk viewer itu apa sih? Reviewer. Iya, reviewernya itu hanya dilihat dari Abstraknya. Iya. Dan di situ cukup sebenarnya itu bisa mempermudah untuk para reviewers itu melakukan reviewnya. Namun ternyata itu juga bisa menjadi sebuah penyesatan di dalamnya karena hanya bisa dilihat dari abstraknya. Oke, selanjutnya terakhir. Terima kasih Nur. Silakan yang terakhir. Saya sependapat dengan teman-teman yang lainnya, Ibu. Kasus yang disajikan memang benar-benar sangat berhubungan erat dan relevan dengan pembelajaran kita pada hari ini, terutama di dunia pendidikan, Ibu. Kasus pemalsuan dalam konferensi yang sudah tingkat internasional ini menunjukkan bahwa sangat pentingnya evaluasi kredibilitas sumber ilmiah dan etika akademik dalam dunia pendidikan. Tidak semua informasi atau karya ilmiah dapat langsung dipercaya tanpa adanya verifikasi ini tadi. Dan dalam penulisan karya ilmiah juga sumber harus berasal dari data yang valid tentunya, dapat dipertanggungjawabkan dan disusun secara jujur. Terkait dengan permasalahan atau kasus yang terjadi tadi, pemalsuan data atau identitas dalam kegiatan ilmiah dapat merusak kepercayaan publik serta mencoreng nama institusi maupun negara di mata internasional. Baik, betul sekali. Jadi yang sudah saudara sampaikan ini semuanya benar ya, benar. Artinya saudara bisa mengkritisi, dan kita bisa mengkritisi terhadap fenomena tersebut. Jadi yang pertama dari kasus tersebut ya, berarti ada yang menjawab bukan hanya kesalahan itu bukan hanya kepada oknum, tapi juga ada kepada pihak penyelenggara. Jadi memang ya
ada di sana. Sehingga karena lagi konferensi itu biasanya diberikan waktu yang singkat kita untuk mempresentasikan hasil kerja kita atau paper kita. Itu hanya waktunya singkat ya. Seperti Anda seminar proposal nanti ya atau ujian skripsi hanya 20 menit. Nah dalam waktu 20 menit itu saya rasa tidak semua orang punya tingkat konsentrasi yang baik dan niat yang begitu serius untuk melihat detail-detail perincian dari yang kita sajikan. Waktu sedikit itu ya, nah tidak akan mampu untuk melihat kecurangan-kecurangan yang ada pada riset tersebut. Sehingga dari yang sudah terjadi ini ya kita simpulkan bahwa yang perlu dibenahi itu apa? Nah, sistemnya, sistem yang perlu dibenahi. Kemudian ya balik lagi kepada karakter. Artinya itu tadi ya, ilmu yang tinggi itu tidak cukup. Ilmu yang banyak, yang tinggi, yang hebat itu tidak cukup kalau misalnya kita tidak punya karakter, tidak punya nilai. Itu kan intinya. Makanya kalau kita kaitkan dengan Indonesia pada saat ini ya, yang melakukan korupsi itu siapa saja, bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang miskin. Orang miskin tidak bisa korupsi. Ya, apa kemampuan mereka? Ya, yang melakukan korupsi itu siapa? Orang-orang yang punya tahta jabatan dengan latar belakang pendidikan yang luar biasa juga. Makanya ujian kita itu satu itu ya. Ujian bagi kita orang berilmu itu satu. Apa itu? Agar kita ingat ya, agar kita ingat kembali lagi pada dasar. Apa ujian kita itu? Ya, kesombongan. Kesombongan bahwa kita dengan ilmu kita itu bisa mengatur semuanya. Bahkan yang tidak ada pun bisa ada-adakan. Saking pintarnya kita, bukan cerdas, pintar. Saking pintarnya, cerdik ya. Nanti Anda akan menemukan hal itu ya dalam perjalanan kehidupan Anda selanjutnya. Anda akan menemukan itu, entah di dunia kerja atau sekarang sudah kelihatan akan Anda hadapi. Nah, Anda akan digoda oleh itu, akan digoda. Ya, nah, tetapi kembali lagi kepada nilai yang Anda punya. Ya, saya berharap dari kasus yang sudah ada ini ya kita bisa mengambil pelajaran. Ya bahwa karena ini bukan kasus yang pertama kali, artinya sebelumnya ia juga sudah pernah, artinya kecanduan gitu kan, dia akan berpikir bahwa ini tidak akan ketahuan sehingga apa? Ya ketagihan, ya kan ketagihan. Tetapi ternyata ya Tuhan mampu membongkarnya. Akhirnya apa? Bukan hanya dirinya yang lalu tadi, tetapi apa? Orang Indonesia ini di mata dunia, terlebih yang memang ini info itu untuk saudara ya. Ilmuwan Indonesia di mata dunia itu dari segi kualitas dan kuantitasnya itu ya sangat kurang. Sangat kurang. Ya, dari segi kuantitas dan kualitas ya. Nah, Anda bayangkan, coba dibayangkan dengan adanya kasus seperti ini, maka bagaimana ke depannya? Sangat menurun pastinya, sangat corek. Nah, jadi itu. Maka dari itu berpikir itu ya apa ya, jangan hanya memikirkan apa ya kesenangan, kepuasan, tapi tolonglah dijaga realnya itu dijaga, harus punya nilai ya karakter. Nah itu mengenai kasus yang sudah terjadi dan ini sangat relevan dengan apa yang pada hari ini kita pelajari. Nah artinya apa? Tidak semua tulisan kan begitu ya. Nah tidak semua tulisan baik itu dari artikel jurnal, Scopus, Satu dan sebagainya ya. Kita jadi ragu gak sih dengan adanya kasus seperti itu kan? Jadi kita jadi ragu nih, skeptis ya kan? Oh jangan-jangan ini buktinya bohong. Nah, di situ apa intinya? Kemampuan analitis dan kritis. Nah kita tidak akan menemukan celahnya kalau kita tidak membacanya. Ya, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan.
sekunder. Nah tadi Lydia-nya sudah menyinggung sedikit. Nah apa itu sumber primer, ya apa itu sumber sekunder. Nah kalau Anda perhatikan di sini ada perbedaan antara sumber primer dan sekunder. Kalau primer itu apa? Ya, sumber utama ya, data mentahnya. Gitu kan? Data mentahnya atau bisa kita katakan data yang langsung memberikan informasi kepada kita. Ya. Kemudian juga di sini Mela menyampaikan bahwa ia diperoleh secara langsung. Artinya data mentahnya. Kalau kita utamakan ketika Anda melakukan penelitian, maka hasil penelitiannya itu yang merupakan data primer. Ya, hasil penelitian itu merupakan data primer. Nah, tetapi kalau dalam konsep menulis sebuah karya ilmiah, khususnya sebuah penelitian, apakah cukup kehadiran dari data primer ini saja? Tidak cukup, ya. Makanya ada juga yang namanya sumber sekunder. Nah, apa itu sumber sekunder? Pendukung, ya, sumber pendukung. Kenapa dia dikatakan sebagai pendukung? Contohnya bagaimana? Misalnya Anda sudah mendapatkan data, atau sebelum itu kan ada untuk mendapatkan data ada langkah-langkah yang harus dilakukan, ya kan? Nah, dalam hal itu juga Anda membutuhkan sumber sekunder, ya nggak, sumber sekunder untuk membantu Anda dalam mendapatkan data-datanya. Kemudian datanya sudah dapat, lalu apakah dibiarkan begitu saja? Tidak. Artinya Anda membutuhkan sumber sekunder untuk apa yang pertama? Mendukung ya data yang diperoleh. Artinya kalau kita misalnya sudah memperoleh data, artinya dianalisis, ya kan, sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian kita. Kemudian kita setelah dianalisis, kemudian ada kaitkan itu dengan teori pembahasan nantinya, ya, begitu singkatnya seperti itu. Dihubungkan dengan teori yang Anda gunakan. Situ Anda melihat ada nggak celahnya, sesuai atau tidak. Ya, misalnya data yang diperoleh seperti ini, harusnya seperti ini Bu. Tetapi ternyata ketika dihubungkan dengan teori yang saya gunakan, ternyata kondisinya tidak ideal. Nah, itulah temuan Anda. Jadi tidak perlu diideal-idealkan terus, tidak perlu direkayasa seperti kasus tadi. Ya, tidak perlu direkayasa. Penelitian yang baik itu bukan penelitian yang selalu mengiyakan dari teori yang ideal itu. Ya, justru menemukan masalah itu. Ya, selanjutnya gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk diselesaikan. Ya, kalau misalnya untuk skripsi Anda itu kan biasanya hanya menganalisis masalahnya biasanya, ya. Misalnya problematika, ya kan, kemampuan menulis, itu kan Anda menemukan masalah sebenarnya. Dan saya yakin dari penelitian yang sudah dilakukan itu tidak ada yang ideal, tidak ada. Apalagi level S1 tidak ada. Nah, sehingga kalau dalam proses penelitian kualitatif itu ya, nanti ada jadi penelitian yang bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kalau nanti Anda menjadi guru, misalnya apa yang digunakan? PTK untuk memperbaiki masalah tersebut. Jadi kita sudah tahu masalahnya ini kualitatif, misalnya problematika kemampuan. Apakah kita biarkan saja sebagai seorang guru? Untuk apa ya? Untuk apa kita tahu masalahnya itu? Tapi kalau tidak kita selesaikan. Oleh karena itu, Anda nanti ketika menjadi guru lakukan PTK. Ya, apa itu PTK? Penelitian tindakan kelas. Walaupun mohon maaf itu tidak Anda jadikan sebagai bentuknya nanti seperti penelitian yang utuh, tapi Anda punya datanya, itu yang penting. Anda tahu langkah-langkahnya, datanya punya. Itu yang paling penting. Ya, jadi hasil penelitian tidak harus ideal, tidak harus sempurna. Seperti yang tadi dilakukan oleh oknum, ya. Oknum salah satu namanya adalah Suhartini. Padahal beliau itu bukan ahli di bidang yang sesuai dengan tulisannya itu, ya, bukan mengenai kandungan dan sebagainya, ya, kesehatan, bukan, beliau bukan ahli di bidang itu. Tetapi ya kenapa bisa ia menulis seperti itu? Nanti kita bahas lagi. Nah, bagaimana cara kita menilai kredibilitas sebuah artikel jurnal? Ya, nah jadi penelitian tidak harus ideal. Nah, kemudian misalnya Anda sudah tahu masalahnya, kemudian melakukan mencari permasalahannya dengan PPK. Nah, lalu apalagi yang perlu Anda lakukan? Solusi lainnya mungkin menyediakan sebuah bahan, ya kan, untuk membantu, atau Anda mengembangkan sebuah
berhenti pada masalah saja, ya. Dan jangan sampai kita merekayasa hasil penelitian. Nah, dari kasus tadi itu, setelah saya baca juga ya dari sumber yang lain, ternyata itu diperolehnya dari AI. Ya. Data itu tidak pernah ada, palsu semuanya, direkayasa oleh AI. Bayangkan hebat dan canggih sekali AI. Kalau misalnya kita tidak tahu tadi ya etika penggunaan, bahaya. Makanya selalu dosen mengingatkan, boleh menggunakan AI, tapi harus tahu etikanya. Untuk apa? Itu yang perlu kita manfaatkan. Tapi kalau untuk yang seperti misalnya tadi ya, sebetulnya tidak boleh kita menggunakan AI. Ya, nah jadi hal seperti itu saya harap nanti saudara bawa sampai ketika saudara menjadi seorang guru. Ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya mana yang lebih penting antara sumber primer dan sekunder? Mana yang lebih penting atau kedua-duanya penting? Keduanya sama penting. Kenapa sama-sama penting? Karena saling mendukung, saling melengkapi. Kalau hanya satu saja dia tidak bisa berdiri. Ya apalagi dalam konsep menulis ilmiah. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi saudara sudah menyebutkan ya apa saja teknik penelusuran yang digunakan untuk menemukan referensi atau sumber ilmiah. Nah, kalau zaman dulu ya saudara ketika belum lahir dulu ya, zaman dosen senior kita itu untuk menemukan sumber ilmiah satu-satunya cara yang digunakan adalah dengan ya hanya mengandalkan perpustakaan. Ya, dulu belum ada atau belum mengenal yang namanya Google. Ya, belum mengenal yang namanya Google. Jadi kalau mereka misalnya butuh sesuatu, entah itu untuk keperluan penelitiannya, maka mereka akan berkunjung ke perpustakaan atau pilihan kedua adalah membeli buku. Tetapi zaman sekarang sudah begitu canggih, ya. Nah, Anda tidak perlu lagi ke perpustakaan, ya. Tetapi sebenarnya masih perlu untuk menemukan apa tadi sumber sekunder. Walaupun sumber sekunder itu sebenarnya juga tersedia di Google ya dalam bentuk e-book. Boleh digunakan, boleh. Tetapi ya tidak semuanya itu tersedia di sana, ya. Nah, oleh karena itu ini beberapa teknik penelusuran yang bisa saudara gunakan. Ini teknik penelusuran yang utama. Selebihnya masih banyak. Ya masih banyak ya, ada science direct, apalagi doa J. Tetapi setahu saya kalau itu lebih mengarah kepada ilmu-ilmu bukan humaniora atau humaniora ya, lebih kepada sains gitu ya. Tapi tidak apa-apa nanti ada bandingkan. Nah, yang paling banyak itu digunakan adalah Google Scholar. Ya, Google Scholar. Nah, Sinta sudah coba atau belum? Sudah. Nah, sudah bisa. Sudah bisa. Karena saya tanya kepada mahasiswa, saudara ini tidak bisa karena tidak punya akun. Nah, ya itulah, itu masalahnya ya. Dan itu sangat sebenarnya heran juga kita ya. Karena mahasiswa di kampus lain itu mereka ketika masuk kuliah diberikan akun Sinta. Akun Sinta sebagai student. Jadi mereka bisa menulis artikel, menerbitkan artikel menggunakan nama sendiri. Jadi misalnya ilmiahnya student, unit berhasil. Nah, pernah juga ada pertanyaan gitu ya, tetapi memang sebenarnya belum berhasil gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa disampaikan kembali ya, karena ya sangat penting kan tugas-tugas ilmiah Sinta. Jadi tidak hanya mengandalkan tugas saja. Kalau di Sinta itu saudara bisa melihat langsung artikelnya ya, kemudian ini Sinta berapa, cepat menelusurinya cepat. Ya, dibandingkan yang Google Scholar. Nah, selanjutnya ya, teman-teman, dari kasus yang sudah saya tampilkan tadi ya, apa yang bisa kita dapatkan bahwa saat ini kita cukup skeptis dengan tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang mohon maaf mungkin itu terpublikasikan dari 5 sumber
sekarang bahkan kita tidak bisa membedakan ini palsu atau asli, saking halusnya permainan itu. Ya kan, oleh karena itu tidak ada cara lain yang bisa kita gunakan dengan untuk melihat mana yang benar, mana yang tidak, kecuali dengan kemampuan kita menganalisis dan mengkritisi sesuatu, mengkritisi ya, kemudian mengevaluasi, kemudian kita menyimpulkan. Ya, nah coba kita lihat. Sehingga inti dari materi kita pada hari ini adalah evaluasi kredibilitas sumber. Ya. Nah, kenapa kita perlu mengevaluasi kredibilitas sumber? Nah, kalau saudara lihat ya, ahli ini pada tahun 2019 dan 2012, jauh sebelum AI ini hadir. Iya kan? Ternyata para ahli sudah punya gambaran ke depannya, bahwa ke depannya mungkin ada sebuah teknologi yang begitu canggih hadir, ya, yang mana itu bisa saja menimbulkan semacam kekacauan ya dalam dunia akademik, sehingga perlu untuk melakukan evaluasi sumber ilmiah ya, atau kredibilitas sumber. Mengapa? Karena untuk menjaga kualitas dan objektivitas penelitian. Ingat ya, kualitas dan objektivitas. Jadi tidak semua artikel jurnal yang sudah terpublish di jurnal-jurnal tadi ya, nah itu memiliki kualitas yang baik. Walaupun misalnya ini sudah simpan, tetapi coba Anda bandingkan satu artikel membahas mengenai bidang yang sama dengan artikel yang selanjutnya, ya, bidangnya tetap sama, ada perbedaan pasti. Misalnya artikel yang pertama ini informasinya kurang komprehensif, ya, kurang lengkap. Di bagian mana? Misalnya di metodenya tidak dijelaskan secara utuh. Sedangkan di artikel yang satu lagi jelas. Pernah nggak saudara menemukan yang seperti itu? Nah, sehingga saudara akan memilih dan memilah, menyeleksi. Oh, kayaknya ini nggak cocok untuk saya, tidak bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, harus sampai pada tahap itu. Jadi tidak semua yang Anda temukan, lalu langsung diambil dan dijadikan referensi. Nah, itulah yang sering terjadi di kalangan mahasiswa kita, rekan saudara itu. Yang sering terjadi seperti itu karena apa? Malas membaca dan tidak punya pengetahuan dan kesadaran mengenai ini tadi, ya. Nah, tidak semua tulisan itu bagus. Kemudian Burhan Bungin tahun 2017 juga sudah menyampaikan apa yang menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk menilai kredibilitas sebuah sumber. Ya, yang pertama itu ada kejelasan data. Data ini dimulai dari data penulisnya. Ya, nyambungkan dengan kasusnya tadi. Nah, lihat dulu ini siapa sih yang menulis. Nah, Anda harus memulai dari sana. Misalnya penulisnya sebutlah ya, misalnya Nurjana, Nurjana. Nah, apa yang Anda lakukan? Anda copy saja, Anda cari, tempelkan di sana. Saya di Google itu ya, siapa sih Nurjana itu sebenarnya? Biasanya kan Google itu akan melacak. Ya. Apakah kemudian Nurjana ini ternyata menulis di bidang kesehatan atau di bidang bahasa ya, pendidikan bahasa. Nah, ternyata setelah dicek bidang keilmuannya ini adalah kesehatan. Ya, sementara artikel yang ditulisnya bidang bahasa. Artinya di sana Anda sudah bisa melihat ya, bahwa antara latar belakang keilmuan atau pendidikan dengan individunya sendiri tidak cocok, dengan individunya tidak nyambung, ya, tidak relevan, sehingga ya Anda langsung skip saja seperti itu. Yang bagus itu yang seperti apa? Ya, sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan ilmu, dengan bidangnya. Kalau kasusnya tadi itu kan ya begitulah, kok bisa dia menulis hal-hal yang berkaitan dengan kandungan ya, kemudian apa lagi itu, pokoknya banyak lah ya, pokoknya mengenai kandungan ya, sementara bidang atau latar belakangnya itu salah satunya adalah matematika. Iya betul, ya itu baca cepat tadi, matematika. Nah, seharusnya dari pihak penyelenggaranya itu mampu mengkritisi itu ya. Masa sekelas internasional tidak mampu? Nah, artinya apa? Kembali lagi bahwa memang manusia itu punya keterbatasan. Ya, kok bisa diloloskan? Makanya jangan mudah percaya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah akurasi informasi. Ya, akurasi informasi ini berkaitan dengan apa?
bidangnya apa tidak jelas, maka langsung saja Anda skip itu. Karena sudah dipastikan ya sumber tersebut tidak berkualitas, ya tidak berkualitas. Dan mohon maaf, kadang mahasiswa pun juga sama diminta untuk membuat sebuah artikel jurnal secara wisuda ya. Pas diperiksa ternyata artikel jurnal itu kan sebagai wadah luas sebenarnya untuk menampung dokumen asli. Ternyata bagaimana isinya? Tidak ada kutipan sama sekali setelah diperiksa. Kan ini mengelola jurnal ya. Tidak ada kutipan sama sekali. Coba Anda bayangkan, padahal sudah semester 7, semester 8, atau sudah semester 9. Masa tidak paham hal seperti itu? Jadi isinya itu semuanya tanpa kutipan, tidak ada jawab, tetapi yang anehnya ada daftar pustakanya. Ya itu, ada daftar pustakanya. Lalu dia bertanya, Bu, kenapa yang punya saya belum boleh publish? Apa ya kesalahannya? Jadi kalau sudah oke itu kan ibu minta langsung submit ke korpus ya. Tapi kalau yang belum oke itu, nah ibu tidak meminta dulu, artinya mereka diminta untuk merevisi dan ternyata beliau tidak sadar apa kesalahannya. Nah sudah semester 8, jadi maksud ibu, walaupun itu Anda mengira ini akan diperiksa oleh ibu, ini periksa ya, kami periksa itu. Kalau yang seperti itu kasusnya kan sudah kelewatan, ya sudah kelewatan, dan itu tentu kalau seperti itu Anda akan ditolak oleh jurnal, pihak jurnal akan ditolak karena tentunya itu tidak valid kan. Itu yang perlu diperhatikan ya, kan? Kemudian selanjutnya adalah tadi mengenai akurasi informasi ya. Nah jadi harus lengkap, baik itu mulai dari pendahuluan. Apa saja harus ada di pendahuluan? Karena Anda sudah tahu. Ya bahkan ada juga kasusnya pendahuluan atau latar belakangnya hanya berisi 3 paragraf. Coba Anda bayangkan, itu apakah itu sudah mencakup hal-hal tadi yang seharusnya ada di dalam pendahuluan latar belakang? Belum. Ya harusnya berapa minimal paragraf di latar belakang itu? 5 paling tidak. 6 ya. Tetapi masih ada saja mahasiswa kadang-kadang ngeyel ya. 3 saja atau 2. Nah, itu kan artinya keterampilan berpikirnya entah sengaja atau bagaimana itu juga kurang paham. Tapi jangan seperti itu. Kalau seperti itu pemikiran kita akhirnya ya seperti tadi kasus tadi. Anda berani saja yang seperti itu bertanya. Karena dari awal tidak punya nilai, tidak punya karakter. Ya. Nah, kemudian sampai pada bagian simpulan nanti. Ya. Nah, harus lengkap, harus memuat unsur-unsurnya itu. Misalnya di bagian latar belakang harus ada apa? Misalnya permasalahannya, kemudian apa lagi? Ya kondisi idealnya, ya kesenjangannya, kemudian teori yang digunakan cara ringkas, misalnya ya. Lalu apa lagi? Penelitian terdahulu untuk melihat celah atau gapnya, ya. Lalu apa lagi? Alasan ya, urgensi, mengapa sih ini penting untuk dilakukan yang disampaikan di sana. Nah, kemudian apa lagi? Perumusan dan tujuan harus ada di dalam pendahuluan itu, walaupun Anda menulis sebuah artikel jurnal, karena itu akan dibaca oleh orang lain. Nah, kemudian di bagian metode apa yang harus ada? Mulai dari pendekatan yang digunakan, ya kan? Kemudian apa lagi? Teknik pengumpulan datanya, teknik analisisnya. Kalau dia misalnya pengembangan atau kuantitatif, tentu ada rumus-rumusnya. Harus dijelaskan di sana. Nah, kadang-kadang ada artikel jurnal yang tidak selengkap itu. Jadi kalau tidak lengkap, Anda cari yang lain yang digunakan. Karena apa? Itu kan digunakan sebagai pedoman ya. Nah, pedoman kita maksudnya sebagai referensi. Nah, kita bisa melakukan penelitian karena ada penelitian sebelumnya yang membantu kita. Sampai kepada hasil dan pembahasan. Nah, masalah selanjutnya adalah hasil pembahasannya digabung. Padahal harusnya dipisah. Ya harusnya dipisah. Jadi nanti kalau Anda sudah skripsi, kemudian diminta untuk menulis artikel jurnal, tolong itu diperhatikan. Betul. Kalau tidak, diminta untuk direvisi kembali. Apa beda hasil dan pembahasan? Tanya. Ini kan sudah semester 4 ya, artinya sudah punya gambaran lah. Apa bedanya? Hasilnya pengumuman data lengkapnya. Dan lengkapnya. Cara menyajikannya bagaimana? Kalau untuk hasil bagaimana cara menyajikannya? Kalau menyajikannya itu berdasarkan fakta di lapangan hasil penelitian kita. Jadi Hasilnya ya. Hasilnya. Itu kan pada analisis data kan kita mereduksi data, mengambil data
berdasarkan kategori. Jadi kita urutkan berdasarkan kategori, Oke. berdasarkan hasil temuan, fakta di lapangan. Iya. Kemudian baru dibahas itu pembahasan. Dibahas di Bahasan. pembahasan. Dalam pembahasan itu itulah data yang kita olah. Hasil temuan tersebut kita kaitkan pada teori. Apakah temuan tersebut telah memenuhi kriteria pada teori atau belum? Iya. Kalau belum, berarti itu ya berarti data yang kita ambil itu belum memenuhi, sehingga itulah hasil pembahasan kita. Terpenuhi atau tidak? Kalau tidak terpenuhi, apakah tidak kita jelaskan? Jelaskan. Jelaskan ya, kita menjelaskan. Apalagi kualitatif, artinya mendalam. Mendalam, jadi kita mengatakan untuk sintak yang kedua, model PJBL di SMP 5 dalam hal keterampilan menulis esai misalnya kelas 9 itu belum terlaksana dengan baik. Karena berdasarkan teori bla di sintak yang kedua harus seperti ini. Apakah hanya sebatas itu penjelasan kita, interpretasi kita? Tidak. Artinya kita jelaskan apakah betul belum terlaksana atau sudah terlaksana tapi belum maksimal. Kalau belum maksimal, nah itulah gunanya wawancara. Nah di situ Anda harus menggalinya di wawancara. Kan begitu ya. Nah instrumen yang Anda gunakan dalam penelitian itu ada observasi, ada wawancara. Jadi Anda harus bisa menggali sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya mengapa permasalahan ini terjadi. Ketika Anda hanya mengatakan tidak dilakukan secara maksimal, kenapa? Kan itu pertanyaan dari penguji biasanya. Dan dari Anda sendiri sebagai peneliti. Ya ini adalah saya singgung sedikit sebagai bekal Anda untuk menuliskan ya proposal dan skripsi. Nah kemudian selanjutnya adalah relevan dengan topik. Nah ini yang penting juga. Misalnya Anda akan meneliti mengenai bahasa gaul, fenomena bahasa gaul yang ada di media sosial. Maka artikel jurnal apa yang Anda gunakan, yang harus Anda temukan? Tentunya harus sesuai ya dengan bidang tadi. Misalnya ada di bahasa gaul, gaya bahasa misalnya ya. Oke. Baik ya, jadi selanjutnya itu adalah relevan dengan topik. Artinya topik apa yang akan Anda teliti itu sumber referensinya atau sumber ilmiahnya juga harus sesuai. Jangan kalau misalnya Anda meneliti atau menulis mengenai santunan berbahasa, ya kan? Sementara teori yang digunakan adalah teori gaya bahasa. Artikel yang Anda temukan mengenai gaya bahasa, artinya itu tidak relevan, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah interpreting. Nah ini juga perlu dijadikan pertimbangan, karena ada artikel yang dia sudah terakreditasi secara nasional tapi belum terakreditasi sintak, ada, ya. Kalau kualitasnya bagaimana Bu? Nah kita kembali lagi. Kalau misalnya dia sudah terakreditasi secara nasional dan memenuhi unsur-unsur ini, misalnya identitasnya jelas, ya, penulisnya jelas, latar belakang filmnya jelas, kemudian aplikasinya jelas, lalu selanjutnya lengkap juga pada setiap bagiannya, misalnya dari pendahuluannya, latar belakangnya lengkap, kemudian metodenya juga dan hasil dan pembahasannya juga bagus, tidak apa-apa digunakan. Tetapi kalau misalnya ada yang lebih baik, nah cari juga pembantunya, misalnya perhimpunan sudah terakreditasi sintak. Kapan terjadi? Ya. Tetap harus dicari ya ke yang lain. Jadi jangan semuanya hanya menggunakan artikel jurnal yang terakreditasi secara nasional saja, belum sintak. Jadi harus saling melengkapi ya. Nah, gitu. Kemudian yang paling baik memang itu 5 tahun terakhir. Tapi ini tidak berlaku kalau misalnya untuk teori. Ya untuk teori ya bagaimana kita bisa menemukan teori mengenai misalnya tentang kesamaan berbahasa ya. Lalu misalnya reviewernya mengatakan teorinya terlalu tua, referensinya terlalu tua. Bagaimana? Karena memang itu teori yang digunakan ya. Nah tahun 90-an tidak ada teori yang lain gitu. Ya itu kalau teori, tapi kalau untuk penelitiannya nggak apa-apa. Karena saya juga punya pengalaman seperti itu ya. Kalau menurut saya ya bagaimana kita bisa
bisa menentukan ya. Teorinya terlalu tua. Ini gimana memang ini teorinya? Bukan ada yang terbaru tentang kesatuan berbahasa gitu. Kecuali penelitian gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke. Selanjutnya ya, kita akan membedah sebuah kasus ya. Kasusnya sederhana. Kasusnya sederhana, bukan hal yang rumit, sehingga saya rasa nanti ini bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit. Ya, dalam waktu 10 menit. Baik, jadi ini tugasnya tidak berkelompok, melainkan secara individu. Nanti ibu minta perwakilan 3 orang saja maju ke depan untuk menyampaikan hasil analisisnya. Bisa dipahami? Sudah siap mengerjakan tugas? Ya. Nah, ini adalah kasusnya. Ya, silakan saudara baca dan pahami dulu. Ya, nanti ada pertanyaannya. Boleh dicatat data-data pentingnya, boleh ya. Kalau nanti ada pertanyaannya. Jadi penjelasannya ya, ini di sini ada seorang mahasiswa prodi pendidikan bahasa Indonesia sedang menyusun artikel ilmiah, ya judulnya pengaruh bahasa gaul di media sosial TikTok terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Ya. Kemudian dia sedang mencari referensi dari berbagai sumber di internet, sudah ditemukan. Nah, ada berapa di sana? Ada 6. Pertama itu artikel blog pribadi tahun 2016. Yang kedua, halaman Wikipedia tentang bahasa gaul dan media sosial. Kemudian, video TikTok seorang konten kreator yang membahas penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, artikel berita daring dari portal berita umum tanpa daftar pustaka ilmiah. Yang kelima itu artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA. Dan yang terakhir adalah buku linguistik tahun 2020 karya dosen perguruan tinggi. Masalahnya apa? Mahasiswa ini bingung, ya, menentukan sumber mana yang layak digunakan. Itu dijadikan sebagai referensi dalam artikel ilmiahnya. Nah, tugas saudara adalah nih, ya, menjawab 5 pertanyaan ini. Ya, silakan dicatat dulu pertanyaan diskusinya, nanti saya tampilkan lagi kasusnya. Pertanyaan diskusinya saja yang dicatat, ya. Nanti kasusnya saya tampilkan. Ya, dikompokkan juga boleh. Ya, dikompokkan saja.
yang ditanyakan? Waktunya 2 menit lagi. Waktunya habis, ya. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi, ya. Presentasi individu. Ini mau ada yang mau menunjukkan tangan atau ibu yang menunjuk? Ada yang bersedia? Siapa yang bersedia? Oke, semuanya ya, semuanya tampil. Ya, bagaimana? Bisa? Ya, baik. Silakan kita mulai dulu dari Abim. Silakan Abim. Di depan Abim. Depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Berdasarkan kasus yang dijabarkan tadi,
itu ada beberapa fokus pertanyaan. Pertama, sumber yang paling kredibel, sumber yang kurang layak, apakah sumber yang digunakan sudah relevan, dan sumber mana yang dihindari, apa dampak penggunaan sumber yang tidak kredibel. Yang beberapa poin ini akan saya bahas satu persatu berdasarkan hasil analisa saya. Yang pertama, sumber yang paling kredibel alasannya. Pertama, sumber yang paling kredibel adalah Jurnal Nasional Berakreditasi SIPA 4 tahun 2024 tentang variasi bahasa, karena pada jurnal ini akan memuat beberapa artikel yang terbaru. Artikel ini kan bersifat penelitian, hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Dan paling idealnya adalah penelitian terdahulu itu kalau tidak salah 5 tahun, 5 tahun berbelakang. Sedangkan ketika kita melihat SIPA 4 tahun 2024 itu hanya berjarak 2 tahun. Oleh karena itu sumber referensi yang paling ideal adalah sumber terakreditasi SIPA 4 tahun 2024 ini. Selain itu juga buku linguistik, karena dalam variasi bahasa buku linguistik kan juga pada sosiolinguistik, sosiolinguistik yang membahas tentang bahasa gaul, sehingga dengan sumber itu akan memperkuat teori kita dalam melakukan proses penelitian, sehingga hal ini akan menjadikan sebuah landasan dasar kita agar fokus penelitian kita tidak terlalu melebar, sehingga berfokus pada satu titik, yaitu bahasa gaulnya saja. Kemudian sumber yang kurang layak karena mengapa? Pertama itu blog pribadi. Kemudian kenapa blog pribadi? Karena blog pribadi ini biasanya hasil salinan dari beberapa situs yang tersedia di Google oleh seorang pribadi tersebut. Kemudian akan dipublikkan melalui Google, sehingga orang-orang lain dapat mengakses informasi yang disalin tadi. Nah, berdasarkan itu, si penyalin ini belum tahu bahwa informasi itu sebenarnya sudah valid atau belum, atau hanya berupa salinan-salinan dari beberapa website yang tidak bisa dipertahankan kredibilitas dan validitasnya. Kemudian Wikipedia. Dari Wikipedia itu kenapa saya bilang tidak valid? Karena beberapa hal yang saya pelajari dari Wikipedia itu orang lain bisa mengedit dari hasil temuan di Wikipedia. Jadi itulah yang membuat Wikipedia itu kurang kredibilitas, karena semua orang itu berhak untuk mengedit dari hasil temuan tersebut. Yang kemudian video TikTok content creator, ini sudah dijelaskan tadi kenapa tidak valid, karena ini yang membuat video adalah content creator yang tidak tahu kita latar belakangnya dari akademik mana. Nah, ini kan bisa berakibat pada hasil riset yang telah disampaikan melalui video konten yang dipublish di media sosial atau TikTok tadi. Itu alasan yang saya berikan kenapa beberapa sumber tersebut kurang layak. Kemudian, apakah sumber yang digunakan sudah relevan dengan topik penelitian? Beberapa sumber sudah layak pada topik penelitian, hanya saja yang tidak bisa disepakati adalah beberapa sumber dari sumber ilmiah yang akan digunakan, seperti blog pribadi, Wikipedia, atau video TikTok kreator. Selanjutnya, sumber mana yang harus dihindari? Itu tadi beberapa sumber yang saya katakan tadi, ada blog pribadi, Wikipedia, video TikTok, konten kreator. Karena tadi beberapa alasan yang tidak bisa dipertahankan validitas dan kredibilitas dari masing-masing data yang diberikan. Kemudian, apa dampak penggunaan sumber yang tidak kredibel? Penggunaan sumber yang tidak kredibel dapat berdampak pada hasil penelitian kita, terutama merusak kualitas karya ilmiah, karena akan terjadi penurunan validitas dan hilangnya objektivitas pada penelitian yang kita lakukan. Karena informasi data yang diberikan berdasarkan sumber ilmiah yang tidak valid dan tidak kredibilitas akan bersifat lebih bias, sehingga ini tidak hanya penurunan pada kualitas penelitian, tapi pada peneliti itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih Alvin, ya luar biasa sekali. Dengan kita lagi. Cukup ya, Bin? Oke, silakan duduk dulu. Oke, selanjutnya minta pada satu orang, nanti dari 2 orang yang tampil ke depan. Kalau misalnya pendapatnya ada berbeda, nah ada sampaikan. Tapi kalau misalnya nanti sama, cukup 2 orang saja. Ya, sepakat ya? Yang kedua minta kepada India nih. Silakan India. Jadi Anda perhatikan, kalau ada punya pendapat yang berbeda, baru nanti kita diskusi.
Sinta 4 tahun 2024 tentang variasi bahasa remaja yang lebih kredibel. Karena menurut saya sendiri bahwa aturan periodika sendiri juga harus mengutip jurnal itu minimal 5 tahun dari tahun sekarang. Nah, jadi ketika kita melihat Sinta 4 bahwa itu sudah kredibel dan dapat dipercaya dan juga terakurasi sumbernya dan juga penulisnya juga sendiri. Selanjutnya ada buku linguistik tahun 2020 karya dosen perguruan tinggi. Nah, ini juga berdampak pada kualitas tulisan kita karena pada buku ini sudah mengalami penelitian dan juga sumbernya langsung dengan dosen yang memang memiliki latar belakang linguistik. Nah, selanjutnya itu yang kedua kurang layak. Artikel mana yang kurang layak? Yang pertama itu adalah artikel blog pribadi tahun 2016. Nah, mengapa saya menganalisisnya bahwa ini kurang layak? Bahwa artikel blog pribadi ini rasanya gampang sekali kita untuk tidak dipercaya karena seringkali tidak jelas. Ada beberapa artikel atau blog pribadi itu ditulis dengan background penulis yang tidak jelas, seperti anak SD, SMP bisa saja menulis blog pribadi itu sendiri. Dan juga blog pribadi ini tidak mengalami analisa ataupun penelitian yang lebih lanjut terhadap apa yang dibahasnya. Selanjutnya ada video TikTok yang dibahas oleh content creator yang membahas mengenai penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, walaupun pendapat atau opini ini sudah disajikan dengan benar, dengan layak pada video TikTok, nah tentunya ini sudah mengalami seperti editor dan juga editing oleh content creator itu sendiri, sehingga videonya terasa tidak valid untuk kita jadikan sumber. Nah, selanjutnya ada artikel berita dari portal berita umum tanpa data pustaka. Nah, data pustaka ini juga penting ada di dalam sumber-sumber data karena ini terkait latar belakang bagaimana penulis itu mengambil data untuk bahan penulisannya. Ketika kita menemukan artikel berita yang tidak sesuai dengan sumbernya, seperti ada pemalsuan apresiasi atau pemalsuan sumber data, buku dan lain sebagainya, itu akan membuat kita atau membuat penelitian kita terasa tidak berkualitas. Selanjutnya itu ada halaman Wikipedia. Nah, saya juga setuju kepada saudara Agim tadi mengenai Wikipedia itu juga karena artikelnya itu publishnya juga bisa diakses kemana saja dan kapan saja, sehingga ini mudah untuk diedit oleh orang lain dan juga penggunaannya terasa tidak akurat lagi. Selanjutnya ada yang ketiga. Nah, apakah penelitian ini sudah akurat untuk dilakukannya? Benar nggak? Pertanyaan yang ketiga ya. Yang ketiga atau kelima? Jadi ketiga. ketiga ya. Oke. Apakah sudah digunakan sudah dilakukan untuk penelitian? Nah, jawaban saya itu sebenarnya itu sudah relevan terhadap penelitian yang ingin digunakan oleh mahasiswanya tadi. Nah, di mana terdapat dua yang saya pilih tadi, yaitu artikel yang berasal dari Sinta 4 dan juga diterbitkan pada tahun 2024 dan juga buku linguistik. Nah, namun untuk memberikan dampak dan juga penelitian yang lebih memuaskan lagi dan juga sangat baik, maka harus ada penelitian lebih lanjut dari si mahasiswa itu sendiri. Juga ada terdapat data sekunder, data primer yang harus ditambahkan dari beberapa poin-poin yang telah kita tampilkan tadi. Maka perlu bantuan dan juga data pendukung lainnya. Yang keempat, opsi mana yang paling digunakan? Nah, jika saya melihat beberapa poin-poin yang telah disajikan tadi, maka yang paling digunakan adalah buku linguistik dan juga artikel yang jelas. Mana artikel yang jelas sudah diterbitkan, tahunnya berapa, penulisnya apakah backgroundnya itu sesuai, dan apakah pembahasan yang disajikan juga relevan dengan penelitian kita. Nah, itu sangat penting. Nah, selanjutnya apakah yang dihindari? Nah, ada tiga, yaitu dan ada blog pribadi, video TikTok, Wikipedia, dan beberapa hal yang memang tidak sesuai. Sekiranya banyak hal yang harus kita teliti dan cermati dalam pemilihan artikel. Nah, selanjutnya ada dampak penggunaan yang tidak kredibel berpengaruh apakah
berpengaruh pada kualitas tulisan karya ilmiah kita? Tentu menurut pendapat saya ini sangat berpengaruh pada kualitas kredibilitas tulisan kita, karena ketika kita tidak mengambil sumber yang memang jelas di mana itu dituliskan, apakah mereka memiliki latar belakang yang jelas dan juga berbagai macam yang harus kita cermati seperti data pustakanya apa, terus jurnal yang diterbitkannya apa, tahunnya berapa, dan juga berbagai hal yang rasanya membuat kita bias dalam melakukannya. Ketika kita mengambil sumber yang kredibilitas, tentu dapat meningkatkan kualitas yang lebih tinggi dan juga lebih baik terhadap penelitian kita dan mendukung apa yang kita sajikan kepada orang lain. Baik, sudah terjawab semua ya. Masih ada lagi? Sudah. Oke, berikan tepuk tangan kepada Rinjani. Terima kasih Rinjani. Silakan duduk kembali. Baik, jadi sudah ada 2 orang yang menyajikan ya hasil pekerjaannya, pandangannya dan hasil analisisnya. Nah, pertanyaan ibu selanjutnya, apakah yang tidak akan ke depan ini punya pendapat yang berbeda? Ya, sama ya, semuanya sama. Nah, artinya semuanya sepakat ya, punya pemikiran yang sama. Nah, artinya saudara sudah bisa membedakan mana yang layak untuk digunakan, mana yang kurang layak. Tetapi ibu akan menyampaikan sebuah pandangan yang berbeda ya terkait tadi. Di sini ada blog pribadi, kemudian Wikipedia dan TikTok. Nah, apakah ketiga ini benar-benar tidak bisa kita gunakan sebagai referensi? Atau begini pertanyaannya, bukan sebagai referensi utama, tapi kira-kira dari 3 ini, nah apakah bisa kita gunakan dalam penelitian, tapi karena kedudukannya bukan sebagai referensi utama? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Nah, jadi dia ada sumber ilmiah utama ya. Sumber ilmiah utama ini ya seperti yang saudara sampaikan tadi, yang berupa jurnal, buku teks ya, kemudian menggunakan teknik penelusuran Garuda, Google Scholar, repositori dan sebagainya dengan karakteristik tadi, penulisnya jelas ya, identitasnya jelas, latar belakang keilmuannya jelas, kemudian isinya juga komprehensif ya. Nah, kemudian melalui proses ilmiah. Jadi mohon diperhatikan, apabila suatu saat nanti Anda ingin menulis kemudian diterbitkan, tapi ternyata jurnal tersebut tidak melakukan review, artinya skip review, artinya itu tidak berkualitas. Dan mohon maaf ya teman-teman, banyak sekali loh jasa jurnal, jasa ya banyak ya. Joki namanya ya. Nah, joki yang menawarkan kepada mahasiswa bahkan dosen juga untuk menaikkan pangkat ya. Nah, untuk membantu mereka agar artikel jurnalnya bisa segera diterbitkan. Mulai dari singkat 3, 4, 5 Scopus bahkan sampai 2. Nah, coba sekali Anda bertanya kepada mereka tahunnya itu berapa biayanya, sangat luar biasa. Ya, luar biasa dan yang dibutuhkan, dan itu biasanya mereka itu memang prosesnya fast track namanya ya. Nah iya, fast track. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, fast track itu tidak apa-apa, asalkan prosesnya itu berjalan. Apa yang berjalan tadi? Itu tadi ada reviewnya, ya. Nah, artikel jurnal Anda itu direview oleh siapa? Reviewer. Jadi ada prosesnya. Tidak apa-apa fast track, asalkan saudara mampu. Masalahnya biayanya itu lumayan sangat mahal sekali. Ya, 2 kali lipat biasanya, bahkan 3 kali lipat. Jadi kalau misalnya Anda mampu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak mampu dan ternyata itu skip review, ya tidak ada review sama sekali, maka jangan sekali-kali Anda mengambil. Ya, itu sudah dipastikan biasanya jurnal predator. Ya, jurnal predator. Nah, ternyata jurnal itu juga ada yang predator ya. Ada. Coba nanti Anda cari lagi. Jadi untuk sumber ilmiah utama memang itu tadi ya yang sudah disampaikan. Tetapi juga bisa Anda menggunakan sumber pendukung. Ya, ini sebagai sumber pendukung saja. Untuk apa? Nah, coba Anda lihat kalau yang Wikipedia ya. Tadi kan Abi mengatakan ini bisa diedit ya.
Bisa diedit ya, Bu? Ya. Sehingga ya kita bisa kan, sehingga memang ini tidak layak digunakan sebagai sumber utama ya. Ini hanya sekedar Anda memperoleh gambaran umum informasi awal dari sebuah topik ya yang akan Anda kembangkan. Ada nggak misalnya kira-kira misalnya apa namanya fenomena yang seperti ini? Nggak boleh itu menggunakan Wikipedia hanya sekedar bahan bacaan saja gitu loh, maksud saya. Tidak ada cakupan gitu ya. Kemudian blog pribadi juga sama, informasi tambahan ya atau contoh fenomena bahasa atau biasanya kan pengalaman ya. Orang menulis di blog itu biasanya itu bercerita tentang pengalamannya. Nah, Anda untuk menganalisis, untuk menelusuri ada atau tidak sih fenomena seperti ini. Tetapi tetap tidak dimasukkan ya ke dalam referensi yang terdapat hanya sekedar bahan bacaan. Nah, kalau media sosial TikTok ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai objek penelitian. Iya, Bisa, apalagi fenomena bahasa. Nah, itu sangat kaya. Ya, nggak apa-apa. Tapi memang dia bukan sebagai apa ya? Dia tidak bisa misalnya di dalam pesawat itu tidak bisa dimasukkan. Tetapi ini hanya sebagai wadah Anda mendapatkan sebagai objeknya saja, wadahnya saja yang berisi datanya. Kalau misalnya kemudian Anda mengenai fenomena bahasa gaul di TikTok, itu kan Anda harus meneliti TikTok itu. Tidak apa-apa. Tetapi untuk sumber pendukungnya itu tadi buku teori, buku teks, dan artikel jurnal yang relevan 5 tahun terakhir. Ya. Nah kemudian portal berita. Nah ini juga bisa sama data pendukung dan informasi aktual untuk Anda menemukan data fakta datanya. Ada portal berita, kemudian juga masih ada database yang lain. Misalnya kalau kemudian Anda mengenai sastra, ya kan, mengenai kekerasan terhadap perempuan. Nah kan Anda butuhkan data sudah berapa banyak sih kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan 5 tahun terakhir. Kan ada itu database-nya di pasti ada ya, atau data statistiknya kan ada. Itu Anda butuh itu untuk mendapatkan ya datanya tadi, untuk menguatkan argumen Anda ya, menguatkan fakta atau data dalam penelitian. Jadi sampai di sini bisa Anda bedakan ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi intinya adalah tidak semua sumber di internet itu dapat langsung digunakan ya. Nah, Anda harus bisa membedakan kedudukannya. Ini kapan saya gunakan, nah ini kapan saya gunakan. Begitu ya? Oke. Kalau sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada artinya sudah cukup jelas. Sehingga kalau misalnya Anda tidak bertanya, artinya Anda sudah paham. Oleh karena itu saya meminta perwakilan dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan untuk menyampaikan simpulan ya, simpulan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Untuk yang dari perempuan, siapa yang bersedia menyampaikan atau menyimpulkan ya, silakan. Siapa namanya? Margareta Rosalita. Silakan Margareta. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita jelaskan bersama, berdasarkan analisis kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penulisan karya ilmiah, pemilihan sumber referensi harus memperhatikan kredibilitas, relevansi, dan keakuratan informasi. Sehingga sumber ilmiah itu seperti jurnal terakreditasi dan buku akademik lebih layak digunakan karena memiliki dasar teori yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Sementara itu, sumber seperti blog pribadi, video TikTok, dan artikel tanpa referensi ilmiah itu kurang tepat dijadikan rujukan utama karena validitas informasinya rendah, dan oleh karena itu penggunaan sumber yang kurang kualitasnya itu sulit untuk dipercaya dan kekuatan argumentasi dalam karya ilmiahnya kurang. Baik, terima kasih Margareta yang berikan tepuk tangan karena
Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Afif Rahman. Ya baik, terima kasih Bu. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini mengenai penulisan karya ilmiah, memang dalam sumber menulis karya ilmiah itu membutuhkan yang namanya sumber-sumber yang relevan, baik secara sekunder maupun primer. Jadi memang data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus memenuhi syarat tertentu, baik dari jurnal, buku dan lain sebagainya yang memang relevan untuk digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Oke, cukup ya. Berikan tepuk tangan kepada Jadi ini kesimpulan kita pada hari ini ya. Jadi sumber ilmiah itu merupakan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebagai penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis ya, dibuktikan dengan sumber ilmiah tersebut. Ya, ada banyak sekali sumber ilmiah itu. Yang pertama tadi ada sumber primer dan sekunder. Ya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita menilai atau mengevaluasi kredibilitas dari sumber ilmiah tadi ya. Yang pertama dengan apa? Dengan melihat ya atau mengevaluasi mulai dari data. Data apa? Data penulisnya. Ya, kemudian juga dilanjutkan dengan melihat akurasi informasi ya, apakah lengkap, apakah komprehensif, detail ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Ya, relevan dengan topik yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir adalah sintasisnya, yaitu bisa jadi pertimbangan. Masih ada lagi? Dah ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah refleksi ya. Nah, refleksi ini saya ingin bertanya kepada saudara terkait apa yang saudara rasakan setelah mendapatkan materi pada hari ini. Ya. Nah, saya minta kepada Nur. Silakan Nur. Jadi setelah pembelajaran hari ini, saya memperoleh bahwa untuk menulis sebuah karya ilmiah harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah kredibilitas dari penulis, dari jurnal-jurnal artikel yang sudah kita gunakan untuk kita membuat sebuah artikel ilmiah. Dari tahun terbitnya untuk di artikel itu, untuk artikel jurnal itu paling tidak kurun lebih itu selama 5 tahun, itu yang relevan kita gunakan untuk sebagai bahan rujukan atau referensi untuk artikel ilmiah. Kemudian juga harus memperhatikan beberapa sumber-sumber. Pertama itu baik dari sumber primer ataupun sekundernya. Kalau di primer kita harus memperhatikan beberapa hal. Karena kalau kita misalnya menggunakan wawancara, terus menggunakan teknik wawancara dengan benar. Dan untuk sumber referensi atau sumber sekundernya harus menggunakan benar-benar kita tahu bahwa penulis ini memang benar-benar membuat sebuah artikel itu dengan baik dan benar dan sesuai dengan ranahnya, tidak terlalu boleh mention dari ranahnya, namun memang harus benar-benar dibuktikan kredibilitas dari penulisannya. Oke, baik. Jadi itu ya refleksinya pada hari ini. Oke. Terima kasih semuanya ya, karena saya lihat selama proses pembelajaran saudara cukup aktif ya, semua berpartisipasi, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menulis karya ilmiah. Dan jadi untuk tugas selanjutnya, nah ini tugas Anda di rumah ya. Tugasnya adalah saudara mengeksplorasi dan membaca dua sumber ya yang membahas topik kebahasaan atau pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, sumber tersebut saudara dapatkan yang pertama dari jurnal Terakreditasi Sinta atau Garuda, jadi misalnya boleh di Google Scholar ataupun di Sinta ya. Yang kedua yang melalui Google Scholar. Yang pertama dari Sinta, yang kedua dari Google Scholar. Lalu ada bandingkan apa yang dibandingkan, kredibilitas tulis, kemudian tahun terbitnya, lalu relevansi isi, keakuratan informasi dan kelayakan sumber untuk digunakan sebagai dasar dalam Anda menulis karya ilmiah. Ya, itu untuk tugas minggu depan yang harus saudara kerjakan secara individu. Ya, apakah tugasnya sudah jelas? Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas berarti ibu tutup ya perkuliahan kita pada hari ini. Ya. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun lagi. Ya, nanti jawabnya Pak. Pergi membaca ke perpustakaan.
Alhamdulillah kegiatan Grow Teaching sudah saya laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak LPMPP Universitas Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada saya mendapatkan materi yang luar biasa berkaitan dengan pembelajaran. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti pekerti ini dapat saya terapkan dengan baik dalam proses pembelajaran nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.